Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 17 ya, di bulan Juli 2023. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi di keramaian guys, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan di 0,25%, masih tipis ya, dan itu tentu saja akibat kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya ya. Dan di sini ada untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan ya, meskipun tipis di 0,7%. Jadi selama 3 hari ini belum ada pergerakan signifikan ya setelah penurunan kemarin. Kemudian untuk Ethereum juga masih merah guys, tipis juga di 1,2%. Kemudian untuk XRP ini masih ada sedikit kenaikan ya di 4,18%. BNB turun di 3,6%. Kemudian untuk Solana ini hijau tapi tipis ya di 0,9%. Kemudian Cardano turun di 2,6%. Polygon juga turun ya di 3,9%. Untuk Litecoin ini juga turun di 2,48% ya, meskipun ada sebentar lagi untuk halving. Nanti kita akan coba cari informasinya ya. Kemudian untuk Polkadot ini juga mengalami penurunannya di 2,5, Avalan juga turun di 3,4, dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk perubahan yang terjadi pada altcoin ya, terlihat di sini perubahannya antara 1 sampai 2% aja guys. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perubahan dari grafik untuk pergerakan harga Bitcoin ya, seperti yang ada di chart di sini guys. Untuk time frame daily-nya terlihat di sini untuk close candle kemarin merah, tapi kalau kita lihat sepertinya sideways ya, meskipun di area kecil di bawah MA20 time frame daily dan di atas harga 30.000 guys. Nah, di sini kita bisa jadikan sebagai indikasi ya bahwa di 30.000 ini masih menjadi indikator ataupun support yang cukup kuat ya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mengambil tempat untuk DCA bisa ambil di harga 30.000 guys. Meskipun nanti ada sedikit penembusan di harga tersebut, tapi kemungkinan besar akan naik lagi ya karena supportnya sangat kuat di 30.000 ini guys. Jadi kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa untuk Bitcoin, kita akan update lagi. Kemudian kita langsung saja ya, seperti yang kita sampaikan tadi di awal untuk Litecoin ya, kita coba lihat dulu ya untuk perubahan grafiknya. Nah, di sini terlihat adanya penurunan setelah kemarin adanya sentimen positif untuk halving Litecoin yang kalau nggak salah ya akan diadakan sekitar beberapa hari lagi guys di bulan Agustus mendatang. Kita lansir aja untuk lebih jelasnya dari halaman you.today ya. Di sini diinformasikan bahwa Litecoin ini mencapai pencapaian bersejarah menjelang peristiwa halving guys. Nah, di sini ya untuk Litecoin ini telah mencapai tonggak bersejarah dalam transaksi jaringannya, di mana jaringan untuk Litecoin ini baru saja memproses transaksi ke 170 juta guys. Demikian bunyi pengumuman dari Twitternya. Hal ini mencerminkan ya percepatan pertumbuhan untuk Litecoin yang telah menambahkan lebih dari 10 juta transaksi selama 7 minggu terakhir ini guys. Ini menunjukkan ya bahwa lebih dari 1 juta transaksi terjadi setiap minggu. Hal ini sangat penting karena Litecoin tidak pernah mengalami penurunan dalam sejarah lebih dari 11 tahun guys. Uptime yang terus menerus. Disebut sebagai emas digital dari Bitcoin, Litecoin ini memuji dirinya sendiri sebagai satu-satunya blockchain dengan lebih dari 11 tahun guys waktu kerja terus menerus. Salah satu peristiwa yang paling ditunggu-tunggu pada tahun 2023 ini adalah untuk semua pendukung mata uang kripto proof of work adalah halving Litecoin guys. Halving ketiga dalam sejarah Litecoin akan semakin dekat guys. Dua halving pertama terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Ekspektasi sudah meningkat menjelang acara tersebut yang tinggal sekitar 8 hari lagi ya berdasarkan pengumuman dari akun Twitter resmi Litecoin. Pada tanggal 12 Juli, perusahaan analisis on-chain Into the Block melaporkan ya bahwa tren pencarian Litecoin telah mencapai puncak tahunan yang baru. Mengutip topik media, peristiwa halving yang akan datang diyakini ya sebagai pendorong utama meningkatnya minat. Platform analitik OKLink memberikan rincian hitungan mundur menuju peristiwa halving, dan hitung mundur saat ini pada saat artikel ini ditulis ya adalah 17 hari dan 3 jam dengan tanggal yang diantisipasi pada 2 Agustus mendatang guys. Dan saat ini masih ada 9.875 blok yang tersisa untuk acara ini guys. Peristiwa halving yang akan mengurangi reward penambangan Litecoin dari 6,27 Litecoin menjadi 3,125 Litecoin dipandang sebagai hal yang sangat positif guys. Pada saat
saat artikel ini ditulis ya, Litecoin turun sedikit dalam 24 jam terakhir menjadi 94,70 dolar ya. Dan Litecoin yang memiliki nilai pasar 6,94 miliar dolar sekarang berada di peringkat ke-12 ya di antara semua mata uang kripto guys. Selanjutnya ya, masih berhubungan dengan halving Litecoin ini seperti dikabarkan ya dari harian EMB Crypto. Di sini diinformasikan guys, sebenarnya apa sih yang bisa kita harapkan dari adanya halving Litecoin ini. Jadi halving Litecoin akan terjadi kira-kira ya dalam 15 hari dan 22 jam sejak artikel ini ditulis guys. Akankah hype seputar halving Litecoin ini menunjukkan efeknya pada grafik harga koin? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Tepatnya halving Litecoin akan terjadi dalam 15 hari dan 22 jam sejak artikel ini ditulis guys. Menurut NiceHash, perkiraan tanggal halving Litecoin diperkirakan akan terjadi pada 1 Agustus 2023. Menjelang tanggal halving, Litecoin mengungkapkan dalam sebuah tweet bahwa blockchain tersebut baru saja memproses 170 juta transaksi yang mencerminkan peningkatan penggunaan jaringan ya. Jadi ada dua kemungkinan guys, mungkin halvingnya bisa terjadi pada tanggal 1 Agustus ataupun 2 Agustus ya, seperti yang tadi kita informasikan sebelumnya. Menurut tweet tersebut ya, pembaruan tersebut berarti Litecoin semakin cepat ya, menambahkan 10 juta lagi dalam 7 minggu terakhir. Namun semua pembaruan ini tidak membantu koin ini menaikkan harganya. Sementara sebagian besar kripto berkembang pesat selama seminggu terakhir, tapi Litecoin gagal memanfaatkan pasar bullish terakhir guys. Setelah kenaikan untuk rasio MVRVL Litecoin anjlok tajam yang mungkin berperan dalam tidak memungkinkan harga koin naik, minat terbuka Litecoin mulai meningkat ketika harganya bergerak ke arah samping sejak 15 Juli. Ini menunjukkan ya bahwa pergerakan harga yang lesu saat ini mungkin akan berlanjut guys. Namun kecepatannya tetap tinggi, menunjukkan bahwa Litecoin lebih sering digunakan dalam transaksi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian hal inilah ya yang dapat diharapkan dari Litecoin ini guys. Berdasarkan indikator MACD, Litecoin mengungkapkan bahwa bears memimpin pasar guys, dan Relative Strength Index atau RSI bergerak ke samping ya di dekat titik netral, dan ini berarti bahwa kemungkinan aksi harga yang bergerak lambat menjadi mungkin terjadi. Namun indeks aliran uang atau MFI Litecoin akan memasuki zona oversold, dan hal ini dapat meningkatkan tekanan beli pada koin dan pada gilirannya meningkatkan harganya dalam beberapa hari mendatang guys. Jadi kita tunggu aja, kurang dari 1 bulan guys ya, Litecoin ini akan mengadakan halving, dan nanti kita bisa proyeksikan ya kira-kira apa yang terjadi dari Litecoin ini untuk halving. Kemungkinan besar juga akan terjadi pada Bitcoin guys, karena secara project sebenarnya Litecoin ini tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin, di mana project ini merupakan project di mana asetnya ini digunakan sebagai alat tukar untuk transaksi perdagangan ya, ataupun mata uang guys. Nah, ini cukup menarik untuk diikuti. Nanti kita akan coba update lagi ya kira-kira efeknya seperti apa guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Intelligence. Di sini diinformasikan bahwa Whales atau Paus ini kembali menguatkan rally XRP guys, dan target 1 dolar sepertinya ini akan terjadi ya atau dalam jangkauan guys. Jadi selama 24 jam terakhir untuk pasangan XRP USD mencapai level tertingginya ya di 0,93 dolar, menandai kinerja terkuatnya sejak Desember 2021 dan hampir menembus angka 1 dolar guys. XRP telah mengalami lonjakan harga yang signifikan ya setelah keputusan pengadilan federal baru-baru ini yang menganggap penjualannya di bursa mata uang kripto sesuai dengan Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat. Pada tanggal 14 Juli, harga XRP mengalami kemunduran kecil, turun sekitar 10% yang menjadi 0,76 dolar. Namun demikian, harga XRP masih mempertahankan kenaikan di 65% dibandingkan dengan harga terendah hari sebelumnya. Selama 24 jam terakhir ya, pasangan XRP USD mencapai level tertingginya di 0,93 dolar, menandai kinerja terkuatnya sejak Desember 2021 ya, hampir menembus angka 1 dolar. Analisis menunjukkan bahwa lonjakan harga XRP yang sedang berlangsung mungkin bukan hanya reaksi jangka pendek terhadap berita positif tentang Ripple. Beberapa indikator menunjukkan ya keterlibatan pemain penting dalam pendorong rally ini guys. Khususnya durasi kenaikan harga XRP yang substansial bertepatan dengan volume perdagangan tertinggi selama 10 tahun. Selain itu ya, jumlah transaksi untuk para paus whales khususnya untuk XRP yang melibatkan wallet yang memiliki lebih dari 100.000 dolar telah mencapai puncaknya ya pada tahun 2023 yang menunjukkan dukungan dari investor kaya. Fakta bahwa paus telah mengumpulkan XRP daripada menjual selama rally ini ya menunjukkan niat mereka untuk memposisikan diri mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut guys. Entitas yang memiliki saldo di 100.000 dolar hingga 10 juta token XRP telah melihat peningkatan pasokan yang semakin memperkuat gagasan ini guys. Meskipun XRP dapat menguji level di 1 dolar yang penting dalam beberapa hari mendatang dari perspektif teknis ya, kemungkinan rally yang meluas lebih dari itu guys tampak lemah saat ini.
Kemunduran yang dialami pada 14 Juli bertepatan dengan pertemuan resistensi yang dibentuk oleh garis tren horizontal jangka panjang dan pagu garis tren turun. Selain itu ya, Indeks kekuatan relatif mingguan atau RSI untuk SRP telah memasuki wilayah overbought, meningkatkan kemungkinan koreksi. Jika terjadi kemunduran, harga SRP dapat turun menuju support garis tren naik di dekat $0,45 pada bulan September, mewakili penurunan 55% dari level harga saat ini guys. Atau RSI yang overbought dapat menyebabkan harga SRP terkonsolidasi dalam kisaran $0,75 sampai $1 guys. Jika harga SRP berhasil melampaui angka $1, target berikutnya pada bulan September kemungkinan besar adalah sekitar $1,35. Level resistensi yang diamati selama periode Agustus hingga Desember 2021 guys. Jadi kita nantikan aja guys untuk perubahan dari harga SRP ini ke depannya ya. Nanti kita akan update lagi. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa keputusan Ripple ini bisa dibilang merepotkan ya di berbagai bidang. Ini kata mantan pejabat SEC guys. Jadi menurut John Reed Stark, merupakan mantan pengacara di divisi penegakan SEC, keputusan yang mendukung Ripple Labs berada di tanah yang goyah katanya guys. Jadi mantan pejabat Komisi Sekuritas dan Bursa John Reed Stark berbicara menentang keputusan baru-baru ini tentang kasus Ripple Labs, menyebut keputusan itu merepotkan di berbagai bidang dalam analisis LinkedIn. Stark merinci keputusan Hakim Analisa Torres dari 13 Juli dengan memeriksa alasan yang menjadi dasar keputusannya mendukung Ripple dalam gugatan yang diajukan oleh SEC pada tahun 2020 yang menuduh bahwa SRP merupakan perusahaan adalah sekuritas. Putusan Hakim Torres menyatakan bahwa token SRP adalah sekuritas ketika dijual kepada investor institusional. Tetapi itu bukan sekuritas dalam penjualan terprogram dan jenis penjualan lainnya, seperti distribusi token kepada karyawan. Ripple juga menghadapi hukuman atas dugaan pelanggaran tersebut, serta pembatalan untuk investor institusional yang penjualannya dilaporkan melibatkan $720 juta guys. Stark juga mencatat ya bahwa argumen ini tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan investor yang menyatakan bahwa tingkat perlindungan investor tidak boleh terpengaruh oleh apakah mereka membaca materi yang terkait dengan pembelian aset. Undang-undang sekuritas secara khusus dirancang untuk melindungi investor individu, berdasarkan gagasan bahwa mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Keputusan Ripple membalikkan gagasan ini, kata Stark. Putusan Hakim Torres diterima sebagai kemenangan ya oleh komunitas kripto dan juga Ripple, dan CEO perusahaan Brett Garlinghouse mengatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa SEC mungkin akan menghadapi proses yang berkepanjangan sebelum memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Selain itu, Garlinghouse menyebut keputusan penjualan institusional sebagai bagian terkecil dari gugatan tersebut dan mengatakan bahwa banding oleh SEC terhadap keputusan penjualan retail hanya akan memperkuat keputusan Torres. Jadi semakin menarik ya. Kita akan nantikan lagi guys, kira-kira drama apa lagi yang akan terjadi meskipun SEC sudah memutuskan ya bahwa SRP ini bukanlah sekuritas, tapi masih aja ada beberapa orang yang mungkin kurang suka ya dengan keputusan yang sudah diambil ini. Kita akan update lagi nanti guys. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan bahwa Eropa guys ini mengharapkan ETF Bitcoin pertamanya di bulan ini. Nah, ini menarik ya. Jadi Eropa akan memiliki ETF Bitcoin pertama yang terdaftar setelah penundaan selama setahun. Reksadana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin pertama di Eropa diharapkan akan terdaftar secara publik pada akhir bulan ini guys, setahun penuh setelah peluncuran yang semula direncanakan. Berdasarkan Finance Times melaporkan ya pada hari Kamis. ETF ini pertama kali diumumkan oleh Jacobi Asset Management pada Juli 2022 guys. Jadi seperti yang sudah kita informasikan kemarin, dan kita tunggu aja ya kira-kira apakah akan terjadi untuk ETF Bitcoin pertama di Eropa. Ini akan menarik banget guys untuk diikuti. Dan tentu saja ya, karena ini kelasnya Eropa, tentu saja ini akan sangat berefek sekali ya untuk adopsi kripto khususnya Bitcoin ya. Dan tentu saja harga dari Bitcoin itu sendiri. Ini pun terlihat ya dari pergerakan harga Bitcoin yang masih sideways ya. Dan itu mengindikasikan bahwa para investor pun masih menunggu ya kira-kira mau dibawa kemana ya untuk Bitcoin ini. Cukup menarik guys untuk diikuti. Dan kita lanjut ke informasi yang terakhir ya. Kita lansir dari harian Bitcoin juga, di mana di sini diinformasikan bahwa India dan juga Uni Emirat Arab ini melepaskan diri ya dari dolar Amerika Serikat sebagai perjanjian penting untuk memungkinkan penyelesaian perdagangan dalam rupiah dan juga dirham. Nah, ini menarik ya. India dan juga UEA menandatangani sebuah nota kesepahaman pada hari Sabtu untuk mempromosikan penyelesaian perdagangan dalam mata uang rupiah dan dirham. Menteri Luar Negeri India Vinay Mohan Kwatra mengatakan bahwa meskipun singkat, kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Abu Dhabi
Dhabi merupakan sebuah tengara penting ya dalam kemitraan antara India dan juga Uni Emirat Arab. Selain memfasilitasi perdagangan dalam kedua mata uang, kedua negara ini akan menghubungkan sistem UPI India dan sistem IPP UEA. Selain itu, keduanya segera mengumumkan ya sebuah rencana bagi Institut Teknologi India untuk mendirikan sebuah kampus di Abu Dhabi bermitra dengan IIT Delhi, dan upaya ini bertujuan untuk memperkuat hubungan inovasi teknologi antara India dan UEA. Dengan cara di mana hubungan antara kedua negara ini telah berkembang, Anda telah memberikan kontribusi besar ya terhadap hal tersebut, dan setiap orang di India memandang Anda sebagai seorang teman sejati. Modi menyampaikan kepada Presiden UEA dan penguasa Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sebelum kesepakatan baru-baru ini antara India dan UEA untuk menyelesaikan pembayaran perdagangan dalam rupiah dan dirham, para penyuling India diharuskan untuk membeli minyak dalam bentuk dolar Amerika Serikat untuk membeli minyak. Selama kurang lebih dari 48 tahun ya, banyak pembeli internasional diwajibkan membayar minyak mentah Arab Saudi dalam dolar Amerika Serikat. Hal itu telah berubah ya baru-baru ini. Pada bulan Januari, hanya 6 bulan sebelumnya, Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadan mengumumkan ya keterbukaan kerajaan ini terhadap perdagangan mata uang selain dolar Amerika Serikat. Meskipun kesepakatan baru-baru ini antara Modi dan juga Al Nahyan menyederhanakan transaksi, beberapa perusahaan penjulingan India telah mulai menjauh dari dolar Amerika Serikat, memilih dirham UEA ketika membeli minyak mentah Rusia. Di antara mereka yang mengadopsi dirham adalah perusahaan-perusahaan seperti Reliance Industry, Bharat Petroleum, dan juga Nayara Energy. Awalnya ada beberapa batu sandungan karena laporan-laporan menunjukkan ya bahwa State Bank of India atau SBI mengalami kesulitan ya dengan penyelesaian ini guys. Namun sejak Februari, SBI telah berhasil mengclearingkan pembayaran dirham. Nah, ini menarik ya. Nah, pertanyaannya guys, apakah ini akan ditiru oleh negara-negara lain guys? Bisa saja terjadi, dan tentu saja ini akan sangat berefek sekali ya terhadap mata uang dolar, dan tentu saja ya kalian harus bisa mengambil opportunity ya dari hal ini. Oke, ini akan semakin menarik untuk diikuti, dan untuk hari ini cukup ya informasinya. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang menarik. Seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar guys. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.